Halo semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Delvina Niki, biasa disapa Delvin. Saya berkuliah di kampus STKIP Citra Bakti Ngada, semester 3, program studi pendidikan matematika. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Virgita Kigo, biasa disapa Mira. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Gulewa Selatan, kelas 10. Oke, jadi baik, di sini kami akan melakukan wawancara dengan Ade untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa SMA itu dalam proses pembelajaran matematika langsung. Oke, di sini kami akan langsung untuk memulai wawancara dengan Ade. Bagaimana perasaan Ade ketika belajar matematika di sekolah? Bagaimana perasaan Ade ketika belajar matematika di sekolah itu seperti apa? Jadi perasaan saya di saat mengikuti pembelajaran matematika di sekolah itu kadang merasa tertantang, takut salah, merasa cemas di saat melakukan kegiatan pembelajaran seperti ulangan atau mengerjakan tugas yang cukup sulit bagi saya. Jadi apa hal pertama yang terlintas di pikiran Ade ketika mendengar pembelajaran matematika? Jadi hal pertama yang terlintas di pikiran saya itu rumus, angka, dan soal-soal ulangan yang cukup panjang. Jadi saya langsung membayangkan harus memikirkan rumus dan memahami soal agar bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke, jadi menurut Ade, apakah matematika itu termasuk pembelajaran yang sulit, mudah, atau sedang? Jelaskan menurut pendapat Ade. Jadi alasannya karena matematika itu harus membutuhkan konsep dan langkah-langkah yang harus berurutan. Jika salah satu langkah tidak dipahami, maka hasil akhirnya juga bisa salah. Oke. Bagaimana perasaan Ade itu ketika menghadapi soal cerita matematika? Bagaimana perasaan Ade? Oke. Jadi ketika mengerjakan soal cerita itu, apa yang paling membuat kamu bingung? Apakah pada saat menentukan soal, atau menentukan rumus, atau apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran matematika? Jadi langkah yang paling membuat saya mengalami kesulitan itu seperti memahami soal dan menentukan rumus yang tepat. Setelah kedua langkah tersebut dapat saya pahami, maka proses menghitung biasanya tidak terlalu bermasalah. Oleh karena itu, kesulitan utama saya terletak pada tahap awal penyelesaian soal. Jadi, apakah fasilitas di sekolah kamu itu seperti buku, alat bantu, atau alat peraga lain-lainnya itu sudah sangat membantu kalian dalam proses pembelajaran atau bagaimana? Menurut saya sih, buku pembelajaran di sekolah kami itu sudah cukup tersedia. Tapi seperti alat peraga atau video pembelajaran masih kurang. Padahal menurut saya, media tersebut bisa membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan atau bisa mencari informasi yang bersifat abstrak. Oke, jadi jika kamu diberi kesempatan untuk mengubah cara gaya belajar kamu di sekolah itu seperti apa? Jadi apa yang ingin kamu ubah dari gaya belajar kamu sendiri? Jadi saya ingin mengubah pembelajaran matematika itu dibuat lebih santai dan tidak hanya berfokus pada hafalan rumusnya saja. Akan lebih baik jika guru menjelaskan konsep dasar terlebih dahulu dan mengaitkannya dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi metode atau kegiatan seperti apa yang membuatmu bisa membuat matematika itu lebih mudah dipahami atau bisa lebih menyenangkan pada saat proses pembelajaran berlangsung? Jadi menurut saya sih, diskusi kelompok atau latihan soal secara bertahap dari yang mudah ke sulit itu serta penggunaan contoh nyata akan sangat membantu. Dengan begitu, siswa bisa saling bertukar pemahaman
dan tidak merasa belajar sendiri. Jadi menurut saya diskusi kelompok atau latihan soal secara bertahap dari yang mudah ke sulit itu serta penggunaan contoh nyata akan sangat membantu. Dengan begitu siswa atau murid tidak merasa belajar sendiri atau mudah dipahami dengan cara berbagai pemahaman. Jadi apa saran atau pesan kamu untuk guru matematika agar pada saat proses pembelajaran di dalam kelas itu kamu bisa lebih menyenangkan dan tidak merasa jenuh? Jadi saran saya, guru matematika itu sebaiknya lebih sabar dan juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Atau sekali guru tuh harus menyelipkan humor atau ice breaking untuk menyegarkan semangat atau membugarkan kembali semangat yang telah hilang. Dan suasana kelas yang nyaman, siswa akan lebih berani untuk bertanya dan tidak takut belajar matematika di hari-hari yang akan datang atau di waktu yang akan datang lagi. Oke, jadi dari hasil wawancara dari Adi tadi dapat saya mengambil kesimpulan bahwa kesulitan siswa dalam belajar matematika itu dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman konsep dasar, metode pembelajaran yang kurang variatif dari guru, atau keterbatasan media pembelajaran serta suasana belajar yang menimbulkan rasa cemas bagi siswa. Jadi solusi yang dapat saya ambil dari wawancara tadi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa itu dalam pembelajaran matematika, guru harus tidak hanya berfokus pada penyampaian rumus atau materi saja, tetapi guru juga perlu pemahaman konsep, pengetahuan, contohnya dalam kehidupan sehari-hari serta penerapan metode pembelajaran, tetapi juga pada pemahaman konsep, penyampaian contoh nyata yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, serta penerapan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif. Jadi selain itu juga guru harus bisa memberikan suasana belajar yang nyaman, komunikatif, dan tidak menegangkan bagi siswa. Karena siswa itu merasa sangat penting untuk mengaitkan kebersamaan diri siswa terhadap guru itu juga perlu memberikan pemahaman dan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan pada saat proses pembelajaran agar mereka itu tidak merasa tertinggal dalam pembelajaran oleh teman-teman juga dan guru-guru juga. Jadi guru juga perlu memberikan proses pembelajaran itu lebih rileks, nyaman, dan kreatif juga ya. Guru juga perlu memberikan ice breaking di setiap 10 menit atau 15 menit pada saat proses pembelajaran itu agar siswa itu tidak terlalu merasa bosan dengan pembelajaran matematika. Karena hampir setiap siswa itu merasa bosan dengan pembelajaran matematika. Jadi di setiap pembelajaran matematika itu guru juga harus perlu memberikan ice breaking atau motivasi apa saja yang bisa membuat siswa itu lebih semangat atau lebih rileks dalam pembelajaran matematika. Oke, itu saja solusi atau saran yang dapat saya berikan untuk guru matematika dan juga terhadap bagi siswa-siswa juga pada saat proses pembelajaran agar kalian itu bisa mengubah cara atau gaya belajar kalian dari yang sebelumnya, dari yang lama-lama itu yang menurut kalian itu kurang bagus, kurang bermanfaat atau kalian kurang mengerti. Jadi dengan metode atau saran yang dari kakak berikan ini akan bisa mengubah cara atau gaya belajar kamu di sekolah itu seperti apa, dan juga kamu itu bisa menerapkan metode atau gaya belajar kamu sendiri dari apa yang sudah kau ketahui dari kakak untuk teman-teman yang lain juga, agar pada saat proses pembelajaran itu kalian bisa bersama-sama untuk mengetahui atau dengan suasana yang baru untuk belajar matematika itu sendiri agar tidak merasa tertinggal oleh orang lain dan juga bisa mendapatkan poin yang bagus. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi itu saja informasi
informasi yang dapat kami berikan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa pada saat proses pembelajaran. Salam semangat buat kakak-kakak semua. Bye. Dah.